Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan menyampaikan kabar tentang beredarnya sebuah voice note dari Abu Bakar Ba'asyir, ya, seorang gembong teroris yang tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berusaha merubah negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara Islam. Abu Bakar Ba'asyir tersebut dari dulu mengimpikan atau berkeinginan Indonesia ini dirubah menjadi negara Islam versi mereka tentunya, ya. Voice note ini beredarnya kemarin, ya, tanggal 15 Januari 2024. Yang kebenaran isi voice note tersebut adalah suara dari Abu Bakar Ba'asyir. Itu sudah dikonfirmasi oleh anaknya, ya, yang dimuat juga di Detikcom. Jadi sebelum saya tayangkan voice note-nya, ada baiknya saya bacakan dulu konfirmasi dari anak Abu Bakar Ba'asyir yang dimuat di Detikcom. Ini judulnya beredar rekaman Abu Bakar Ba'asyir dukung Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Sukoharjo. Beredar rekaman Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mendukung pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Rekaman suara tersebut beredar di akun TikTok @anisvisioner. Jadi beredarnya rekaman suara itu di TikTok, ya. Dalam video rekaman suara tersebut, awalnya Abu Bakar Ba'asyir menyebut bahwa Pilpres itu bukan ideologi melainkan sebagai alat, sehingga bila tujuan mengikuti Pilpres untuk membela Islam itu diperbolehkan. Selanjutnya Abu Bakar Ba'asyir menyebut bahwa paslon yang paham Islam adalah paslon nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kabar dukungan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir kepada paslon nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dibenarkan oleh putra Abu Bakar Ba'asyir, yakni Abdul Rohim. Dirinya juga membenarkan bahwa suara rekaman tersebut adalah Abu Bakar Ba'asyir. Nah, ini jadi anaknya yang bernama Abdul Rohim sudah membenarkan bahwa isi suara dalam rekaman tersebut adalah suara dari Abu Bakar Ba'asyir, ya. Nah, sekarang kita dengarkan isi rekaman suara dari Abu Bakar Ba'asyir tersebut. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1, namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih, karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah malah masalah Pilpres. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti Pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan Pilpres itu untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya semua umat Islam diberitahu itu, jangan sampai tidak memilih, ya, harus memilih. Tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tujuannya untuk kepentingan Islam, tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian apa yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya, bahwa pemahaman seperti Abu Bakar Ba'asyir dan kelompoknya, ya, itu adalah pemahaman yang di samping sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, juga sebetulnya sangat tidak logis, ya. Dikarenakan bangsa kita ini kan bangsa yang berbineka tunggal ika, bahwa kita hidup di Indonesia ini dengan keberagaman suku, budaya, dan agama, ya, yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah merupakan harga mati. Artinya para beliau pendiri bangsa tersebut bisa mewariskan sebuah kemerdekaan kepada kita semua beserta beberapa kesepakatan tadi. Itu para beliau mendapatkannya tidak dengan mudah, tetapi dengan segala pengorbanan yang para beliau punya, baik itu harta benda, jiwa raga, bahkan juga nyawa. Tidak sedikit dari leluhur-leluhur kita yang gugur dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Itu kan
tidak terhitung jumlahnya. Nah, kita sebagai anak bangsa, kalau ingin menjadi anak bangsa yang tahu diri, yang tahu berterima kasih kepada para pendiri bangsa, pada para leluhur kita, maka menjaga warisan dari para pendiri bangsa tersebut adalah juga harus kita jadikan prinsip harga mati. Kita wajib menjaga warisan para leluhur yang telah menghadiahkan kemerdekaan kepada kita dan mewariskan beberapa kesepakatan, yaitu NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1045, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita harus jaga dengan segenap jiwa, raga, bahkan nyawa kita jika diperlukan. Seharusnya seperti itu kalau kita ingin menjadi manusia yang tahu diri dan tahu terima kasih. Sesederhana itu. Yang kedua, Islam yang benar itu bukan Islam yang berjuang untuk Islam. Di antaranya hal tersebut juga dicanangkan di beberapa organisasi Islam yang ada di Indonesia ya, di antaranya yang dicanangkan di NU juga seperti itu ya. Jadi orang NU itu tidak benar kalau berjuang untuk yang benar berjuang untuk bangsa ini. Karena semua agama di Indonesia yang diakui oleh negara itu sudah menjadi bagian dari bangsa ini. Jadi Islam itu bagian dari diri kita, Kristen itu bagian dari diri kita sebagai anak bangsa. Hindu, Buddha, dan lain-lain itu bagian dari diri kita sebagai anak bangsa. Bukan orang lain. Dalam berbangsa itu harusnya kita seperti itu. Orang Maluku, orang Ambon itu juga bagian dari diri kita. Orang Kalimantan, orang Dayak, orang manapun suku yang ada di Indonesia itu harusnya kita jadikan bagian dari diri kita sebagai anak bangsa. Jadi tidak benar dan tidak logis jika kita sebagai suatu agama berjuang hanya untuk agamanya sendiri. Itu jelas tidak logis. Agama apapun seharusnya berjuang untuk bangsa ini. Tidak benar kalau berjuang hanya untuk agamanya saja. Karena kita tidak mungkin hidup hanya dengan komunitas agama kita masing-masing sendiri, kan tidak mungkin. Kita hidup di dunia ini pastinya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, kan seperti itu kan. Jadi pemahaman dari Abu Bakar Ba'asyir dan kelompoknya itu memang sangat membahayakan sekali, sangat mengancam keutuhan NKRI, sangat mengancam kedamaian yang ada di Nusantara ini. Yang beberapa waktu belakangan ini memang mereka mulai merangsak masuk, meracuni pemahaman-pemahaman sebagian dari rakyat Indonesia. Hal ini sebagai rakyat Indonesia ya harus kita jadikan perhatian khusus jika kita ingin bangsa kita ini tetap bisa berbhinneka tunggal ika dengan baik, dengan harmonis, agar bangsa kita ini tetap menjadi bangsa yang jaya, damai, dan tentram masyarakatnya. Yang kedua juga akan saya singgung bahwa ada tadi dikatakan ikut pilpres bukan karena ikut aturan negara, tetapi dikarenakan untuk alat agar nanti bisa berjuang untuk Islam, kan seperti itu kan, agar nanti bisa membela Islam, kan seperti itu. Nah, ini bertentangan dengan Al-Quran ya menurut saya, karena dalam Al-Quran sendiri kan jelas bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atiullah wa atiur rasul walil amri minkum. Wa ulil amri minkum, di sini kan kita diperintah, diwajibkan untuk taat kepada para pemimpin kita. Di antaranya para pemimpin kita tersebut juga adalah pemerintahan yang sah, yang di dalamnya juga ada aturan atau peraturan atau undang-undang yang wajib kita patuhi tentunya ya. Jadi kalau kita sebagai warga muslim ya, tidak mematuhi undang-undang di negara kita, tentunya itu bertentangan dengan Al-Quran, firman Allah tadi. Nah, untuk masalah capres ya, kalau saya pribadi berpendapat ini bisa sama, bisa tidak, bisa diterima, bisa tidak ya. Dikarenakan sepengetahuan saya, di ketiga kubu ya, baik itu 01, 02, ataupun 03, di belakangnya saya lihat banyak kiai-kiai NU. Maksud saya, karena di belakangnya banyak kiai-kiai NU, maka saya tidak khawatir lagi siapapun yang menang. Walaupun kelompok dari Abu Bakar Ba'asyir tersebut memang jelas ya, ada HPI, FPI itu ada di belakang 01. Tetapi dikarenakan di 01 ini juga banyak kiai-kiai NU, maka saya pribadi tidak khawatir jika saja Anies Baswedan itu menang. Walaupun menurut perkiraan saya itu juga kemungkinannya kecil sekali kayaknya ya. Apalagi kita juga tahu bahwa ada indikasi jika nanti ada dua putaran berikutnya antara 01 dengan 03 juga akan koalisi ya, akan bekerja sama ya untuk kemenangan salah satunya nanti, kan seperti itu kan. Artinya dari pendukung 01 dengan 03 pun kemungkinan nanti juga jadi bersatu kan. Makanya kalau saya pribadi ya, ini saya jujur, saya nggak fanatik masalah capresnya. Akhirnya saya berusaha pelan-pelan untuk membaca, untuk menyikapi gitu, karena saya tidak fanatik. Itu tadi menurut saya siapapun yang jadi, karena di belakangnya banyak kiai-kiai NU, saya sudah nggak khawatir. Nah, kalau seandainya di belakang 01 itu nggak ada kiai-kiai atau jarang kiai-kiai, nah itu saya sangat khawatir. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu ya dari saya. Jika ada kurangan dalam saya bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga persatuan,
jangan fanatik sama capres ya. Beda pilihan jangan menjadikan kita menjadi renggang apalagi bermusuhan. Jangan ya. Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu wajar. Yang penting masih dalam rangka kita sama-sama menjaga NKRI yang kita cintai ini. Karena NKRI harus dijadikan harga mati dalam pemikiran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.